Dalam terang malam, ku cari semua yang telah padam. Dari suaramu, ini tempat apa? Sebagai makhluk fana, ada banyak keterbatasan pengetahuan di luar jangkauan kalian para manusia. Emang ngerasain aneh, Mas? Dari awal kita datang, kita ini diteror, Mas. Kamu lihat apa yang terjadi? Ini nggak beres. Kita harus pergi sekarang. Tidak ada jalan kembali. Terkecuali untuk jiwa-jiwa yang terampuni. Gunakan kesempatan terakhir kalian. Ini baru permulaan. Gue tuh di band sama satu sekolah gara-gara kita MC pakai boxer doang. Betul. Nih idenya dia nih. Terkait dulu kita pernah punya program horor uji nyali. Namanya Julid Malam. Jurit malam. Tayangnya di Ya, di TV. kok sebutin? Di TV nasional. Oh, TV nasional. Oh iya. Sebutin dong. Iya, TV nasional yang besar. Oh iya. Kok langsung? Banyak ditanti-nanti loh sama orang-orang. Sampai Clipper Dit. Sampai sekarang Dit. Clipper. Ya itu kan ditegur gara-gara clippernya. Berseliweran. Adit ini mengalami beberapa percintaan gue tuh dia jadi saksi tadi ya. On the 45, a bring full of Washa on the 45, bring full of Washa on the 45, bring full of Washa on the 45. Ada Insomnia, Gofar Hilman, narasumber Adit. Apa kabar, Gof? Ya, apa kabar Adit? Adit apa kabar Adit? Siap Dan? Siap abang dah. Siap Tum. Hatur thank you. Oke, Brad. Hanupis. Gua sama Gofar kalau mulai conversation di chat Selalu gitu. ya. Selalu begitu. Kita selalu template orang yang kayak kayak bahasa-bahasa ke abang dah. Nah, iya. Gitu Yang kayak kita mungkin pakai mungkin itu. ngelakuin itu. Siap Tum. Tapi lo ada gak kayak gitu kehidupan sehari-hari ada manggil lo gitu gak? Nggak ada, ngapain coy. Nggak ada kayak orang yang gak kenal lo gitu. Kalau yang ke klien Iya gitu. nggak ada sih. Nggak ada ya? Panggil Pak, Mas, Bang udah. Oh gitu ya. Gue pikir ada tuh yang kayak gak tahu karakter lo gitu. Iya. Iya abang dah, Masku. Oh, yang manggil ke gua ada, Masku. Ada gue masih. Iya. Terus tipikal penjilat gini. Bang kalau ngerokok nggak usah pakai korek, kenapa? Karena abang udah menyala. Waduh. Dia ngomong kita yang malu. Gue kira bercanda ya. Gue nungguin dia ketawa nih. Wih gak ketawa. Oh beneran. Ternyata serius. Gila Adit. Adit Insomnia adalah narasumber tetap di Sekut FM. Banyak yang minta ada lagi tuh Dit. Ini kita lagi syuting. Iya ini Sekut FM tau bukan? Iya. Bukan MWK. MWK Iya. apa? Gila. Sekut FM masa-masa pandemi. Asli. Yang paling memorable buat gue adalah kita memanggil orang-orang Agus-Agus. Agus-Agus bersaudara. Udah gitu kita suruh nyanyiin lagu Marsha ternyata ada beneran. Kita bercanda. Jadi ada perkumpulan namanya Agus semua. Iya. Ya enggak? Kita panggil 3 orang. Iya. Dengan dandanan yang sangat Gen Z. Datang nih. Oh masih ya ada lagunya Anthem dong ini. Beneran ada Anthem loh. Agus-Agus bersaudara. Asli. Terus manggil gua, dia ngelawak ini Gopar sama Goper. Siapa? Iya. Asli. Gopar sama Goper mana? Gopar sama Goper. Agus-Agus bersaudara si pecel tuh. Asli. Sama kita tinggalin yang dia curhat.
Oh iya. Curhat telepon kan dia kayak radio kan dulu. Kita kayak radio. Iya, orang telepon curhat ya udah terus sampai kita tinggalin. Dikentutin sama Gopar. Itu the best sih, Skut FM. Itu masa-masa gue ada mau nikah tuh 2020. Iya. Tapi ada satu momen tiba-tiba nggak waktu beberapa lama ini ada telepon gue. Tolong dong episode ini di take down tuh. Kenapa sih? Kenapa? Itu kenapa? Itu. Nah itu kebanyakan yang nonton, kita pindahin subscriber aja yang premium gitu Pak, bisa dapat tuh. Jadi kita sebenarnya nggak ngomongin orang ini. Dua kata lucu, ditegur legend. Kita sumpah, kita nggak maksud ngomongin orang ini. Kita nggak nyebut namanya Nggak nyebut juga. nama, nggak ngomongin orang ini. Tiba-tiba ada 2 bulan lalu, apa bulan lalu ya? Bukan coy, tahun lalu, gue ingat Atau banget. lalu ya? Tahun lalu itu pas liburan tahun baru, Natal. Gue lagi di Bandung. Tring, wah ada DM nih. Wah, Dia nih. doi, mungkin mau ngajak collab kali ya. Atau kasih job nih. Iya, gitu. Atau kan Katanya ditegur. apa kabar Dit? Baik loh. Waduh. Dimarahin. Dimarahin. Pai, wah itu kayak ditaruhin aja depan itu Pai. Kan kita nggak nyebut nama dia ya. Kok bisa-bisanya kepikiran gitu? Ada momen nih gue nge-MC, doi yang main. Ya kan? Harusnya silamnya sebelah sana dong. Bareng dia masuk, gue kesini. Paling tuh kabel-kabel gue bela-belain aja. Oh dia main deh? Main. Oh dia musisi Dit? Angklung, main angklung. Sama layangan kadang-kadang di panggung. Ditegur legend. Udah tuh pecah sih anjing gue bilang. Padahal itu sebenarnya kita ngobrolin kenapa orang waktu itu jahat banget bisa ngobrol. Betul, Bisa betul. sampai gosipnya Iya. sampai anak Gen Z tahu. Iya. Kita nggak nyebut nama. Korban legend yang memang jahat. Iya. Iya, kan topiknya itu. Iya. Kita nggak nyebut nama. Iya. Ya, memang kita ketawa-ketawanya karena situasinya kenapa bisa begitu. Nggak maksudnya kenapa tiba-tiba timbul masalah ini, timbul cerita jahat ini. Iya. Coba deh gini, misalkan lo habis syuting PWK nih. Iya. Lo cepirit. Ya, Iya kan, misalkan Iya. yang tahu nih kru-kru doang. Iya. Tiba-tiba 50 tahun mendatang anak cucu lo, "Ih, itu kan Yang cepirit di podcast ya. nah iya. Itu siapa tuh yang jahat tuh kayak gitu kan. Kita pengen tahu siapa yang jahat gitu. Kita lagi mereka ulangan adegan saat itu. Iya. Kok bisa ya orang-orang jahat? Anjing. Tapi kita nggak jahat lah. Kita tuh orangnya seneng yang happy-happy aja lah. Nongkrong sekarang, ngopi-ngopi. Lu Betul. mau ngopi atau apa, Dit? Gue ngopi hardis bisa ngopi Nah, hardis. itu ngopi lama. 2 tera lama. Pas banget gue mau ngopi di sini. Ngopi. Lu mau ngopi atau makan? Atau dua-duanya? Ngopi aja ngopi. Ngopi, oke. Sama burjo bisa nggak nih? Ini masih mentah. Lama. Lu lama rebus lu lama. Buat sumpit. Coba SD petak. Kalau nggak kacang hijau, koran basah. Iya, koran basah. Kopi apa warna apa? Kopi hitam. Kopi hitam. Kopi hitam. Ih, diet dia. Mantap. Pejuang diet udah lama nih, pejuang diet nih. Gue baru turun 10 kilo lagi, Bay. Apa? Baru turun 10 kilo lagi gue. Kenapa? Gara-gara apa? Diet juga, diet. Emang kehidupan pernikahan sebegitunya, Dit? Enggak gitu. Enggak, emang diet aja. Gua anjing, gua pas nikahan Adit lamaran sama Surya. Nah, ini juga lamaran. Kebetulan tiba-tiba gue udah berangkat, gue lagi deg-degan, materi gimana lamaran. Ya gue bener-bener pucet tuh, gue Di lagi di rumahnya mobil. sama bini lu ya? Gue masih di jalan nih, baru mau berangkat. Tiba-tiba Gofar nelfon. Dit, lu lamaran hari ini? Iya, Pai. Sorry banget nih, Pai. Karena kuotanya nggak banyak nih, karena kan pandemi kan dulu kan. Kan di rumah juga, jadi diawasin sama RT RW. Tapi kebetulan ada satu spot temen gue yang temen bini gue yang nggak datang. Jadi akhirnya, iya, Pai. Gue dateng ya, oh iya deh Pai, gak apa-apa. Pas banget ada satu orang datang lah Gofar dengan baju yang rapi alias kaos. Kaos double L. Karena dia belum pulang dari malam, datang ke lamaran orang. Udah gitu, bikin. Enggak, gue nanya sama Surya dulu. Orang suara lu. Sur, lu datang gua. Kayak gimana sih bajunya? Santai aja, gue juga santai. Anjing banget Surya lu. Berarti gue santai dong. Iya. Santai. Tapi kan pulang dulu Pas dong. dateng dia batik. Bangsat lu Surya, terus santai katanya. Mana mertua gue, Dit, mertua lu Palu. jadi lagi di acara sakral. Surya kan lagi hening banget.
Sur. Mertua Pak Luhut tuh. Sur. Gue juga baru ngomong lagi. Iya juga ya. Bokap bini gue, mertua gue kayak Pak Luhut. Udah ini dit. Hah? Bokap ya? Udah meninggal. Udah. Tahun kemarin? 2 tahun lalu. Udah tahun lalu. Udah lama bokap gue ikut-ikutan. Kok ikut-ikutan? Nggak bisa, ada masanya. Enggak, bukan ikut-ikutan. Kalau ikutan tuh kayak FOMO gitu. Iya, bukan, meninggal tuh bukan FOMO. Siapa tahu bokap gue juga FOMO. Besan meninggal ah. Ada waktu, emang takdir. Takdir. Kayak lagi musim meninggal nih katanya. Kagak gitu. Ada hitungannya, ada takdirnya. Iya. Kirain FOMO. Gila. Udah punya anak sekarang. Alhamdulillah. Makanya gue diet. Capek coy. Kayak gendong dia lari-lari. Gue kalau gendong anak tuh suka sakit apa gitu. Anak apa? Anak konda? Kayak digendong anak konda. Gue kelit dong. Gue mati dong anak konda. Lu karena itu? Ya lumayan, maksudnya lumayan menyita energi lah kayak gitu ya kan. Berapa umur dia bulat banget Adit, buset. Rekor berat badan berapa lu? Gue paling berat 88 sih. Wah, masih enak. Lu berapa emang? 97. Tapi rekor. Lu tinggi sih, Pai. Iya, rekor. Sekarang gua 86. Lu apa yang lu kurangin? Wah, dulu gue suka ini, Dit. Makanya udah mungkin udah pas dari itu ya, dari pandemi ya, udah mulai kopi yang gak gula. Iya. Wah, gula-gula gue kurangin. Gue tuh kayak sempet kita siaran bareng waktu gue jadi invalan, lu sempet lumayan kurus tuh. Iya ya kan tahun 2018 nah, itu lagi nggak makan nasi. Oh, nggak makan nasi. Lagi hilangin. Iya. Terus sekarang udah gula-gula kayaknya memilih dan memilah gula yang masuk ke tubuh aja. Gue gula paling dari buah. Buah katanya nggak boleh banyak. Ada yang boleh seminggu sekali, ada yang boleh tiap hari, Dit. Kalau nggak salah nih ya, apel, pir tuh boleh tiap hari. Oh, gitu. Mangga tuh seminggu sekali bolehnya. Pisang itu sehari sekali kayak nggak apa-apa dah. Kayak yang nggak boleh tiap hari tuh mangga, rambutan tuh nggak boleh. Ya susah juga, emang nggak musim juga. Kalau nggak musim masa gue paksa. Durian. Itu juga nggak bisa nengok. Kalau durian cempedak. Udah makan durian sama siput. Nggak gitu nyari buahnya ngerer. Iya. Sarapan gohok. Buah buni kecapi bukanya di pintu. Enggak, udah rare. Katanya gitu, Dit. Gula-gulanya soalnya fruktosa itu sama aja gitu. Jadi emang ada yang boleh seminggu sekali, ada yang boleh sehari sekali. Tiap hari ada. Tiap hari. Paling gue pisang sih biar lebih kenyang. Lu yang kurangin apa sekarang? Yang enggak sama sekali? Nasi masih? Nasi masih, tapi misalkan siang makan nasi, malam enggak. Kalau siang nggak makan nasi, malamnya gue makan nasi. Minum susu. Saya makan nasi, malam minum susu. Oh, lu sehari sekali pokoknya. Sehari sekali bisa mungkin. Pagi gue nggak sarapan. Intermittent. Klub Itali. Inter Milan narasumber Adit gimana bercanda terus narasumber Adit nih. Banyak nanti loh sama orang-orang. Sampai Clipper Adit, sampai sekarang Dit. Clipper. Ya itu kan ditegur gara-gara Clippernya. Berseliweran. Masuk. Ada tamu. Wih, 90-an ya pakai flanel ya? Iya. Goben cuy. Goben. Brunge. Keren. Jangan salah, brunge ini. Brunge. Minum boleh sini, Pak? Bisa. Kayak supir truk ya. Oh, itu gara-gara Clipper. Iya, kan di TikTok liat ya. Kan kita udah lama kayak. Itu kan 2020. Iya, pas pandemi. Clipper naik. Minta maaf deh, bro. Enggak, lagi lu minta maaf sih. Enggak, maksudnya bukan gitu. Kalau lu minta maaf berarti lu mengiyakan kan? Kita ngomongin sih. Dia. Iya. Padahal kan enggak. Ya kalau kayak ditegur orang tua, Pak. Gimana? Jadi iya aja gua. Iya aja, tapi ya udah gimana ya, ada istri kalau kita juga gitu-gitu. Iya, enggak enak lah, apalagi pasti kesempatan untuk ketemu tuh pasti ada. Betul. Ya circle itu juga. Iya, sebenarnya kita enggak ngomongin lah ya. Intinya mah sebenarnya yang kita bahas kenapa hal itu bisa terjadi.
Gogon itu Iya. bisa nyampe bahkan ke Gen Z. Betul. Gitu. Kok orang Bahkan- jahat banget yang pertama kali nyebarin. Bahkan di video itu kita juga menceritakan kayak gosip-gosip soal diri kita di masyarakat. Betul. Yang ternyata belum tentu benar. Betul. Ya kita ke situ tuh Iya, arahnya. sebenarnya ke situ kan. Nggak taunya. Ya beda-beda. Mungkin nggak kadang-kadang yang komen-komen mention orangnya juga sih. Iya. Iya, kali kan bukan dia. Iya. Bang diomongin bang. Kagak ngomongin dia. Nggak masalahnya pas kadang doi live tuh orang masih ada yang bahas itu. Ya, lihatlah clipper itu mungkin ada di FVP kelar. Aduh dikatain jahat. Astagfirullahaladzim. Jahat lu. Lu tuh jahat. Gue kan nggak maksud, kita nggak maksud. Terutama gue nggak maksud. Iya. Gitu. Terus dia bener kayak dimarahin guru asli. Balasannya kayak dimarahin guru. Dit. Yang jahat Pak lu Pai. Lagi Paranoia Award. Paranoia Award adalah awarding untuk klub-klub DJ terbaik di Jakarta. Acara dance lah ya, rave Iya, party rave segala party, macam. ya. Itu yang ngadain tuh Hard Rock FM. Betul, karena punya program namanya Paranoia. Paranoia. Nah. Dulu tuh sempat di O Channel kan. Betul. Ya kan? Terus akhirnya ya memang Hard Rock FM lah. Iya, Jadi setiap tahun tuh kita bikin Paranoia Award. iya. Saat itu tuh kantor Hard Rock FM tuh dress code kita harus yang apa? Jaket kulit. Ya, leather pokoknya. Leather. Produser lo Satya, Iya. Dit, ntar malam bantuin ya bacain award. Oh ya udah boleh, tapi dress code leather ya gue nggak ada lagi Sat. Ya udah pakai sepatu kayak apa yang lo punya Iya, gitu. yang penting leather deh. Iya. Terus kayak Pai, gue WhatsApp, gue bacainnya sama Gofar kata dia gitu. Gue WhatsApp Gofar, Pai, gimana kalau kita pakai baju pantai aja sekalian? Gue soalnya gue nggak ada jaket kulit Pai. Gofar, oke. Gue percaya sama Gofar dong. Set. Gue udah dari rumah udah mampir ke warung beli kerupuk kulit karena gimmicknya kalaupun nggak ada jaket kulit bawa kerupuk kulit. Iya. Kita di mana tuh acaranya? Di Kolosium. Kolosium. Di depan ditahan, kerupuk kulitnya nggak boleh masuk. Mas sorry mas, nggak boleh bawa makanan. Masuk Kolosium nih. Iya. Lo langsung ke atas apa ke kiri dulu? Saya langsung ke ruangan tunggu dulu. Tapi pulangnya ke kiri emang. Ke kiri ada banyak pemain bola Betul. Iya, cewek-cewek dinomorin. Ada nomornya. Iya, makanya. Maksudnya main bola nih. Bener. Pasti main bola dong. Bener. Apalagi kalau baju dinomorin. Iya. Main bola. Kalau nggak main volley. Iya. Atlet lah pokoknya. Atlet lah pokoknya. Banyak cewek-cewek atlet nih. Iya. Coachnya dateng. Mau cari pemain yang mana nih? Buat dinaturalisasi. Betul. Buat transfer pemain. Iya. Kayak gitu. Wah nilai transfernya nggak cocok nih. Mahal. Kita ke atas dulu deh. Kemahalan. Udah Atas deh. deh. Gue pokoknya ke ruang tunggu dulu, makan. Gofar mana? Gofar belum dateng. Nah, gue pakai baju pantai kan, pakai topi yang kayak Luffy gitu tuh. Gue inget banget. Gue masuk pakai baju pantai warna merah, celana hitam, pakai sepatu Doc Mart. Cerah tuh. Cerah. Semua orang di Kolosium pada ngeliatin gue. Yang lain pada pakai baju hitam, pakai baju leather gitu kan. Semua anak hardcore gitu. Wih, sesuai kostum banget nih. Dalam hati gue tenang aja, ntar juga Gofar sama. Nggak lama Gofar datang pakai jaket kulit kan anjing. Jadi dia gila sendiri. Kayak orang pakai baju BNN di DWP tau nggak? Diliatin. Iya. Diliatin. Kayak Pai, Terang banget lagi tuh. asli Pai. Kok lu pakai jaket kulit? Ya habis baju pantai gue dicuci. Ya lu ngomong anjing. Gue ada kemeja hitam masalah di mobil. Tapi kan jauh parkiran ya. Udah gue diem. Habis itu gue cabut pulang. Tapi sebelum pulang ya mampir ke Mana? ke parkiran kan ambil kartu. Kartu. Oh. Deh, Vale. Oh lama dong nunggu. Ambilan. Nunggu sambil lama nonton dong. bola. Untung itu 2018. Belum nikah. Belum. Ya kan kalau nonton bola kelamaan nongkrong kan kasihan anak istri di rumah. Masa keluarga jadi nyari ntar. Ya Iya, nggak mana boleh. nih? Masa kamu juggling bola mulu? Ya kan dimarahin. Iya benar. Kan nonton bola nggak perlu juggling bola. Nonton aja. Biar bersama ini kayak aja nih CR7 mau ini nih. Gila. Nggak ada. Nonton mah. Nggak ada. Gitu. Nggak ada. Kira biar meresapi. Enggak sih, diam aja nonton tuh teriak-teriak, masa juggling bola.
Ribet banget. Dia waktu di Hard Rock tuh penyiar infal tetap. Infal tapi tetap. Betul, 3 bulan. 3 bulan. Saat transisi gua dari mana yang di teh? Enggak, jadi Gua ke siapa ya? Gue tuh sebenarnya 3 bulan tuh buat sore. Tapi ternyata di bulan kedua Cici Ari cuti izin Hamil? cuti. Iya, melahirkan. Iya. Akhirnya gue malu sebulan. Sebulan terakhir gue balik sore lagi. Terus akhirnya gue tapi dapat tawaran dari Global Radio. Akhirnya gue ke Global Radio abis itu. Oke. Lo masih nggak lama abis itu lo sama Surya. Nah, yang abis Surya, lu sama Ardito. Sama Ardito. Gimana tuh siaran sama Ardito? Awal-awal. Ya kan dari awal kan Ardito kan sendiri tuh. Dikasih sambutan meriah lah sama Hard Rocker. alias di terus tiap hari diserang ya kan segala macem. Terus pas gua foto shoot sama Ardito, udah tuh santai aja kagak usah. Iya, Ardito bilang katanya anjing ngegantiin Surya Gofar nih masanya kacau banget. Dia tuh total tiap hari katanya. Iya, udah gitu kan diganti-ganti. Temennya sebelum gua masuk kan sama siapa tuh, sama Reza Candika. Teman-teman deketnya. Teman-teman deket dia tuh sama Vidi pernah nggak ya? Almarhum. Benigno pernah? Nggak ada, masa Benigno nggak ada. Oh, bukan teman dekatnya? Nggak ada. Oh, Limbat sama Limbat. Ngapain nggak bisa ngomong? Nggak bisa. Jatuhnya sendiri. Jatuhnya ngomong sendiri dia. Baca adlib aja. Jatuhnya ngomong sendiri, monolog. Gue bilang sama Rito nggak usah. Ya udah tuh, kalau kita berdua mah orang nggak expect-nya nggak harus kayak Gofar sama Surya. Jadi lo nggak usah nggak usah dibawa pikiran. Ya udah terus. Yang bikin pokoknya yang bikin pada suka apa sih? Lu gara-gara apa nyanyi? Apa ya? Gue lupa dah. Dia sering ngejam. Dianya kalau gue mah nggak bisa. Suara dia bagus. Suara dia masuk, mengerti nada. Kalau karaokean aja gue hanya mewakili orang-orang yang suaranya jelek. Karena karaokean buat semua orang kan. Iya. Sampai akhirnya kan Ardito masuk pendidikan. Sekolah. Masuk les dulu bimbel dia lama. Betul. Bimbel. Akhirnya lu siapa? Iyas. Oh iya, Siaran 2 hari. Ardito kan pokoknya hari Kamis sekolah tuh. Hari Rabu sekolah, hari Kamisnya sama Iyas, Jumat. Kamis sampai Jumat sama Iyas. Habis itu kita siaran dari rumah 2 minggu. Karena dua-duanya COVID. Oh berarti dari rumah tuh? Sempat dari rumah. Gak lama habis itu pas kita udah sembuh, gue minta izin kayak tetap dari rumah dulu karena bini gue udah mau melahirkan. Ya. Dimana lo kenal Matul kan, produser kita? Iya. Sempat produserin gue juga. Betul kan, nyambung ke gue kan. Iya. Si Matul di waktu bini gue melahirkan di rumah sakit, dia ngasih support alias dia bisa minta ucapan ulang tahun nggak buat guru SD gue. Buat anak guru SMP gue gitu. Tuh, tapi gue lagi di rumah sakit, bini gue melahirkan. Oh yaudah nanti sesempetnya aja. Masih diusahain. Masih. Matul ini pertama kali masuk ke Hard Rock itu WhatsApp-nya kebuka kan. Gue ketik. Dia lagi tulis my father. Terus gue ketik lah. Iya. Oh my father nih Matul. Papa memang mungkin ini terdengar gimana tapi bolehkah anakmu meminjam 300 juta? Dikasih ayat-ayat Quran. Bokapnya. Wah anjing siapa nih yang minjem duit ke bokap gue 300 juta? Ya lu lah WhatsApp lu. Iya. Oh nggak boleh tuh ya, WhatsApp kebuka di kantor. Nggak boleh. Nggak boleh. Dila. Oh iya. Kalau Dila kan tahu juga. Komen di grup. Kita komen yang Panis. Iya. Selamat Panis untuk ini kan gue nggak tahu. Iya. Gue pernah cerita tuh. Jadi gue ada WhatsApp kebuka, gue komen dengan berita yang lagi current issue aja. Ya Pak Anies lagi naik, simpel itu. Ternyata efeknya panjang. Gue udah minta maaf kok sama Dila. Iya. Awalnya sih enggak, abis sih orang bukan gue. Lu mah iya selama tuh Dit, siaran tuh Dit. Lumayan lama. Sampai pindah akhirnya ke bukan di Sarina Tamarin lagi, Hard Rock FM, pindah ke Cilandak, belakang kantor lo yang dulu. Iya. Nah pas jadi Hard Rockin Live, lu masih ada? Enggak dong. Gue cabut kayak udah mulai transisi. Gitu. Jadi bukan cabut ya, dipaksa cabut. Akhirnya mereka mengganti nama jadi ada Hard Rockin Live. Kenapa lu sama Iyas dipecat? Nggak tahu. Itu juga pertanyaan gue, Pai. Kenapa? Enggak, pasti lu nanya dong. Kenapa? Apa ininya? Kenapa apakah gue nggak perform atau apa?
Kalau mungkin dulu ya kalau alasannya mungkin banyak sebabnya tuh kayak ya banyak lagi kondisi ekonomi lagi nggak oke. Oh, pengurangan pegawai. Pegawai apa namanya efisiensi terus juga Bayaran berdua lu mah Iyas tuh bebannya terbesar lah saat itu. ya mungkin ya, tapi kan situ juga ada 2 prime time kan, ada Marco sama Sarah juga kan. Ya mungkin harusnya dipilih salah satu, jadi mungkin akhirnya mereka memilih gua sama Iyas untuk di take out gitu. Iya. Udah deh. Gak pakai siaran lagi, Dit? Pengen gua. Iya. Pengen. Lu masih ada jiwa siarannya sih lu ya. Masih gua kalau di TikTok tuh gua sempet Iya, lu bikin konten tuh. Iya, seru siaran-siaran tuh. gitu. Iya, lagu-lagu. Kalau di TikTok itu tuh kita nyetel lagu tuh copyright ya sih? Enggak ya? itu banyak banget, tapi Pak orang yang kayak gitu sejauh ini sih kayaknya nggak ada yang kena deh. Kan kita nyetel lagu dia kan? Iya. Bukan kita mainin kan? Iya. Iya, nyetel lagu kan? Nyetel lagu ya. Kecuali YouTube, kalau YouTube pasti kena kan? Kalau YouTube. kita live di YouTube, Iya. Iya. Kalau di TikTok nggak, sejauh ini nggak. Gua nggak tahu tapi alasannya kenapa. Masih ada di siarannya? Gua lagi nggak. Kemarin waktu bulan puasa, gua mau coba pas nemenin orang mau ngabuburit Yang nonton banyak, kali cuma 2. Kayaknya sama orang fokus mau buka puasa deh. Kalau pagi-pagi tapi seret, malam ngantuk habis tarawih kan nggak deh. Ya udah akhirnya jadi belum terusin lagi. Tapi seru tuh. Dan itu jadi sebenarnya Pak yang bikin seru tuh, gue kan udah ibaratnya wawasan musik gue udah stuck nih ya. Lo mungkin juga stuck tuh tahun 90-an atau 2000-an gitu. Iya. Nah ketika ada orang yang request puterin lagu ini dong. Anjir lagu siapa nih, enak banget. Jadi pertukar wawasan. Oh, jadi baru, ada wawasan baru. Iya. Gitu. Itu lumayan membuka ini juga sih, referensi musik. Oh ternyata ada band ini dari kota ini dan ini bagus. Walaupun gua pernah sholat Jumat, hari Jumat, dekat-dekat mau sholat Jumat, ada yang request black metal. Gua nggak sempet. Kita kan kalau zaman dulu siaran kan bisa di queue dulu kan ya. Oh lagunya enak apa enggak? Ini kan kagak bisa. Iya. Langsung setel. Lu setel gak? Itu lagu jam 11:30 udah mau dekat sholat Jumat. Wah ini pengantar sholat Jumat nih gue bilang. Cocok. Gue bilang lu besok-besok jangan request lagu ini lagi ya, gue gituin. Namanya suka aneh-aneh tuh, Dit. Apa tuh? Iya, username kan suka aneh-aneh ya. Iya. Misalnya Dito black metal, Dito gesper peluru. Iya, itu nama-nama yang sering kita jumpai di Get Contact. Betul. Namanya suka aneh-aneh tuh. Nah itu dia. Misalnya Gofar Ape, Adit Ape. Pasti ada nama, kadang-kadang ada nama mantan tuh. Iya, Gofarnya ini. Iya. Gofar spasi nama mantan. Iya. Bener ada. Atau Gofar PWK. Iya. Ada kerjaan juga kerjaan. Sama nama tempat. Ketemunya di mana? Nah iya. Gua kayak ada Adit Kokas tuh ada. Gua kayak sales mobil. Kasih lihat Get Contact lo. Namanya apa? Ada yang ngetek lo apa namanya? Bentar. Ini sih gua waktu pertama kali lihat ini gua ya Allah ini siapa ya? Gua salah apa ya? Jadi gua kan iseng kan lagi scroll gitu. Karena gua beberapa kali ada yang coba WhatsApp atau telepon waktu belum gua tahu tuh yang gua silence unknown caller. Iya. Takutnya dia spam. Iya. Gue cek nomornya, sambil ngecek nomor gue ada yang nge-save gue Adit mana nih? Konsumen goblok Shopee. Gue kayak ya Allah salah apa gue ya? Pas lagi belanja gue nanya apa sih? Gue sampai apa ya, sampai orang si seller itu bilang gue goblok tuh apa ya? Konsumen goblok Shopee. Konsumen goblok Shopee. Kayak gue perasaan biasa-biasa aja dah. Kayaknya ada bermasalah-masalah ya. Iya paling nanya bisa kirim hari ini nggak? Iya. Apa gitu kayak. Standar lah. Iya gitu. Standar. Tapi kok ada yang nge-save konsumen goblok Shopee. Tapi itulah serunya Get Contact. Karena sekarang tiap ada nomor yang nggak dikenal, nelpon, cek dulu di Get Contact. Namanya suka aneh-aneh tuh. Iya. Dan di situ kita bisa lihat bahwa ini spam, penipu, atau emang orang dikenal sama kita, ya gak? Dan yang gue suka lagi nih, Dit, kita juga bisa lihat nomor kita sendiri kayak tadi. Oh, bisa ngecek ya? Iya, kayak tadi kan misalnya Gofar apa. Misalnya Gofar ketemunya di tempat apa. Gofar Istiqlal biasa banyak tuh. Oh. Gofar Istiqlal. Kayak gitu-gitu lah, banyak banget maksudnya. Gofar Al-Mahmudah iya, gitu-gitu. Gofar Asafiyah, maksudnya kayak gitu-gitu banyak banget. Kayak oh ya udah emang this is me gitu. Iya. Jadi kita lebih aware aja kalau yang save nomor kita pakai nama yang aneh-aneh. Terus ada yang nge-save tamu Gofar nggak ada? Ngapain tamu? Kok tamu Gofar? Kokoh.
Terus biar lebih tenang nih, lo bisa aktifin spam filter. Cara gampang banget, masuk ke setting, pilih message, aktifin screen unknown senders, masuk ke text message filter, pilih get contact, klik use. Jadi yang ganggu-ganggu langsung kesaring deh, dan kita bisa lebih tenang dan fokus ke hal yang lebih penting. Langsung download Get Contact lewat link di deskripsi di bawah. Aktifin spam filternya, amanin komunikasi lu sekarang. Mantap. Tamu Gofar sih anjing gua, tamu Gofar. CUST Gofar. Customernya. Biasa pakai underscore. CUST underscore Gofar. Tapi ini sebenarnya penting banget nih. Kalau lu biasanya data lu dipakai sama temen lu yang pinjol. Oh iya bener tuh. Jadi tapi saran gua kalau misalkan lu pernah di WhatsApp gitu sama temen lu gitu, lu dimin aja nggak usah dibales. Karena once dibales, ya lu bakal dicecer terus. Nah tapi mungkin misalnya teman kita yang pinjol, kita kena. Mas Gofar, ini misalkan Mas Wancoy ngutang nih, tolong dibilang bla 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 bla. Dulu sering gitu. Sekarang udah kaya, alhamdulillah. Sekarang udah kaya. Sekarang udah kayak gitu. Nah kalau gitu lu mendingan gak usah dibales, Pai. Tapi kalau misalkan kadang-kadang lu kan suka nggak, terlanjur dibales, pasti lu dicecer kan. Karena mereka kan sistemnya kayak tebar itu tuh, tebar database, tebar jaring aja siapa yang mau ngebales. Nah once ngebales pasti kan lu diteror mulu tuh. Nah, dengan Get Contact tadi kayak bisa tuh, biar kita filter, biar kita kagak usah balas lah. Sekarang gitu. Ketahuan Dit, kalau kita aktifin tuh misalnya telepon tuh kan kesaring kan. Bener. Jadi suka nggak timbul notifikasi atau ada warning merah gitu. Betul. spam. Yang ketahuan kalau dia ternyata emang orang yang suka nipu gitu ya. Gua hampir ketipu tuh waktu itu. Sama. Jadi gue pas banget mesen barang dari e-commerce. Tiba-tiba dia nelfon, si ngakunya dari ekspedisi. Dia tepat banget nyebutin alamat tokonya sama detail barangnya. Ngakunya si kurirnya kecelakaan. Jadi dia mau mau ngeganti uang pembelanjaan gue lah. Udah mati gue lah, gue malah justru butuh barangnya bukan butuh uangnya. Terus gobloknya gue nih, kita verifikasi data dulu mas ya. Alamatnya mana mas? Gue sebutin alamat gue kan. Oke, terus nggak lama, oh yaudah, ya betul semua mas. Pembelanjaan harganya segini kan, harganya let's say 300.000. Kita ganti 4,5 ya, karena ini kita ganti kelalaian kita lah gitu. Karena kurirnya kecelakaan segala macam. Nah tapi abis ini kita buat dicairinnya mas harus ngobrol sama finance kita lewat Zoom. Terus gue buat apa ya lewat Zoom. Dia tuh hubungin gue pas banget juga sebelum sholat Jumat, kayak orang-orang ketika lagi rush hour tuh. Oh yang buru-buru. Iya gitu ya kan. Gak lama gue bilang sama bini gue, itu mah kayak pasti ini deh nipu. Gue cek, gue taruh threads kan, ternyata bener banyak yang kejadian kayak gitu. Jadi gue nggak tahu tuh fungsinya nge-zoom tuh apa, mungkin mau pakai suara gue buat verifikasi data atau muka gue buat dipakai gitu ya. Iya bisa juga tuh. Akhirnya nelfon gue nggak angkat, goblok udah. Kayak gitu. Gue kemarin tuh ada 3 minggu lalu ada paket datang. Gue saat itu tuh nggak pernah merasa pesan paket ya. Dalam beberapa hari itu kan. Sampai sekarang paketnya gue nggak buka. Dari ekspedisi. Ada itu nggak? Pengirimnya siapa gitu nggak? Nggak ada kalau nggak salah deh. Cuma paket blong aja kayak nggak sampai gue buka sampai sekarang. Berat ya? Hah? Berat nggak? Nggak, enteng sih, kayak kardus doang. Kayak korek kuping dah. Kata tuh pakai gue buka. Kalau berat gue buka. Oh berat buka ya? Iya sih. Tapi sekarang gue takut gue. Iya sih. Banyak audit yang kayak gitu, nipu-nipu serem. Tiba-tiba lo ditagihin apa segala macam. Tiba-tiba buka suruh beli. Males gue. Sampai sekarang tuh. Buat lo dah paketnya. Jangan. Kan lo aja kok mau buka. Kalau berat gak apa-apa. Iya. Soalnya tuh pakai paket dari FYC nih, sepatu nih. Nah, itu lagi kolaborasi, maksudnya bantuin teman-teman yang mau kolaborasi sama FYC gitu kan. Sekarang collab sama Sukses Lancar Rezeki. Betul. Dari bulan Ramadan kemarin. Sukses Lancar Rezeki adalah band yang masih SMA semua ya. Betul. Datang nih kan kita ketemu sama mereka kan. Iya. Tunggu bapaknya, kenalnya bapak saya. Om. Jangan manggil om, kita seumuran. Asli, seumuran. Malah Tuhan lu. Iya, Tuhan gua. Iya. Tapi kok mukanya Tuhan om. Iya, om tua banget ya. Halo Mari. Iya. Oh, selalu sama mereka kan? Iya. Dia kan manajernya.
Manajernya ada namanya Bang Dado. Bang Dado itu Dado dulu sama Jason Ranti. Betul, drummernya The Flowers. Iya. Itu manajernya. Sama Jason Ranti, terus bener. sama PMR pernah. PMR ya, benar. Sekarang mah Sukses Lancar Rezeki. Betul. Idi. Tapi kalau ngomongin PMR, gue ada satu momen yang gue ingat juga. Apa? Terkait dulu kita pernah punya program horor Uji Nyali. Oh. Namanya Julid Malam. Jurit Malam. Tayangnya di Ya, di TV. Kok sebutin? Di TV nasional. Oh, TV nasional. Oh, iya. Sebutin dong. Iya, TV nasional yang besar. Oh iya. Kok langsung langsung ngerem mendadak pakai rem tangan. Langsung ngedrip. Iya. Iya. Pokoknya malam itu kita mau promo. Iya. Buat karena kita kan tapping ya. Kita mau promo di acara yang Uji Nyali yang live. Iya. Gofar habis MC acara PMR di Kemang. Iya. PMR Kemang, terus sampai di kantor TV-nya kita naruh mobil karena mereka syutingnya di puncak. Di puncak. Malam-malam tuh. Malam pagi Pak itu, Pak. Pagi ya? Sampai pagi tuh, tapi Iya, pagi kita. Gofar udah gue bilang anjing gue lagi mabok banget nih. Udah Gofar tidur di mobil, sampai sana makan bakso kan gitu ya. Makan bakso. Gofar tuh masih yang over tuh. Nggak lama kita promo cuma sekian menit, cuman kita besok tayang ya Jurit Malam, bla 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 bla. Gua mau Gofar mau cabut, ditahan sama tim kreatif. Tar dulu, kita doa dulu. Sama ustadznya, sama guru ustadznya. Al-Fatihah 15 kali. Kalau mau Gofar, gua sampai sadar baca Al-Fatihah 15 kali. Tapi emang gelap banget. Iya, lama. Sama ini si apa namanya tim ustadznya yang Jadi lu bayangin kita tuh jadi host namanya Jurit Malam. Iya. Jadi kayak misteri tapi dikemasnya tuh bukan bercanda lah ya, lebih ringan lah ya, menghibur. sama tamunya lah. artis. Tamu-tamunya artis Iya. dan menghibur. Betul. Lega. Wah, tempatnya ajaib-ajaib tuh. Iya. Di gerbong kereta yang di kota tuh. Di gudang PU. Iya, gudang PU. Situ. Awalnya di di stasiun apa gudang RRI apa mana lah gitu. Terus ama satu orang yang dia tuh bisa melihat. Betul. Iya. Yang orang indigo lah gitu ya. Sama Naomi. Iya, Naomi. Kita kayak bercanda-bercanda mulu nih. Iya. Sebenarnya kayak kontennya Coke sama Muslim. Iya, benar Kayak gitu. yang bercandaan. Iya. Nih, tapi kita pengen tahu tapi bercandaan gitu. Iya. Bukan bercandaan lah, lebih ringan lah. Iya. Iya, wah tuh anjing sih, syutingnya capek tuh, Dit. Tapi ini Pak ada satu momen yang nggak menurut gua kayak kalau tempat serem beneran sih seru ya. Ini yang kita ke rumah hantu buatan tuh nggak lo yang di Senayan? Iya, yang di Senayan. Iya. Yang lo habis ngasih PL. Iya, bener. Gue bilang kayak kalau misalnya di puncak rumah tua ya oke lah. Betul. Di rumah hantu buatan ngapain? Ngapain kita di itu dia? Dengan bintang tamu? Penyanyi cilik, Iya. penyanyi cilik. Iya. Kenapa bagus? Enggak maksudnya tau. iya, baik. Baik. Maksudnya bagus lah, dia baik lah. Dengan bawa adeknya yang silent alias bawel mulu ya. kita lagi capek-capeknya ngomong mulu nih adeknya nih. Adi mau masuk frame nih kayaknya. Iya nih. Itu berapa lama deh kita syuting itu ya? Kita Gue inget banget masih siaran sore tuh. Siapa? Gue masih siaran sore. Gue juga siaran sore juga Iya. ya. Berapa episode? 10 kayak deh. 10 apa 7 ya? Lupa gue. 10 episode. Iya. Kayak orang lebih tertarik sama yang Uji Nyali beneran deh. Iya, kayak bercandaan kayak gak laku ya. Iya. Walaupun sekarang waktu ternyata sama Coki bikinnya hampir sama kayak gitu Iya. ya. Sebenarnya. Tapi iya sih. Siaran sore jam 3 sampai jam 4 sampai jam 9 gua. Jam 4 sampai jam tuh. 9? Iya, 4 sampai jam 9. Lanjut tuh sampai jam 11, syutingnya tuh jam 12. Sampai pagi. Jam 4 biasanya. Betul. Terus tidur, siaran lagi. Anjing, capek banget tuh dulu. Gila. Gimana lu dulu insomnia ya? Insomnia lumayan sih gua. Live lagi. Udah gitu tayangnya kadang-kadang nggak jelas. Jadi hampir setiap hari gue ditanyain sama orang-orang di Twitter, Bang Adit hari ini tayang jam berapa? Gue nggak tahu sampai lewat jam 9. Nggak, maksudnya tayangnya nggak jelas kenapa? Kalau misalkan misalnya gini nih kayak apa ya, lapor Pak deh. Iya. Jam 9 malam. Pasti tuh kan, kecuali misalkan ada acara apa diundur. Nih enggak, Iya. tiap hari tuh kita
berubah-ubah karena Kenapa? tergantung programming si stasiun TV-nya. MTV kan dulu kan? MTV tapi kan sama Global TV kan. Iya. Tiba-tiba Global TV tuh suka ada F1. F1 tuh tayangnya nggak jelas tuh, Pai. F1 yang bawain Anita Hara sejam. Kagak break. Wah tuh gokil si Anita Hara. Jadi biasanya sebelum gue tuh Anita Hara tuh. Iya, bawain iya. F1 tuh. Habis itu gue sama Surya. Nah kalau F1 nya misalkan jam 12 ya kita tayang jam 1. Gitu. Oh jadi terserah. Terserah. Belum kalau ada event-event kayak Berarti lu nunggu dong di studio? enggak, gue biasanya dikasih tahu jam 9, jam 10 malam. Itu gue udah bangun tuh, bangun tidur jam 9-an. Ntar jam 12 ya gue buru-buru siap-siap. Tapi kalau misalkan ntar di ini ya, apa namanya, diundur gitu. Yeah. Jam 1 gitu. Sampai dulu pernah kita siaran bulan Ramadan dapat limpahan Liga Italia. Karena ibaratnya stasiun TV abangnya nih kan pas bulan puasa tuh harus udah punya show yang ibaratnya udah ini deh udah terikat sama brand-brand. Karena show Ramadan atau bulan atau sahur kan padat. banyak brandnya kan. Akhirnya Liga Italinya dikasih ke TV-nya kita nih. Gue MTV biasanya insomnia cuma 2 jam jadi cuma sejam, kebut-kebutan ngomongnya. Oh iya? Capek banget karena emang harus pack udah gitu banget. kita ada built-in produk. Oh jadi adlibsnya banyak. Asli. Dan lu bayar gajian per bulan nih, bukan per episode nih. Per bulan. Yang gede alias 4 juta. Tunggu deh, tahun berapa tuh? 4 juta? 2009. Sekarang 4 juta berapa sih? Ya taruh deh. Nggak tetap kecil Pak, itu Pak. Iya, iya. Kalau itu kan per episode sih oke. Iya. Makanya waktu kita dibikinin band tuh waktu itu. Ceritanya ulang tahun TV-nya sama VJ suruh tampil nih. Gua, Surya, Ben Kasyafani, si Kinos, sama Daniel. Cuma Daniel akhirnya gak jadi karena dia nge-host. Nah pas lagi kita latihan band, mereka ngomong, udah turun belum episode kemarin? Gue sama Surya, kok mereka ngomongin itu, kok kita kagak Surya? Kita Itu per bulan. Iya, kok kita gak relate sih? Ya kalau per episode Pak, gue sama Surya udah gaya tuh saat itu ya? asli tiap hari. Iya. Libur cuma sehari. Dan live. Dan nomor lu sempat kesebar ya? Di Iya. running text ya? Ya. Itu gimana itu? Nomor yang sekarang nih? Bukan, Nggak, ganti? nomor yang udah lama. Bercandanya emang gitu kan sama kru-kru gue suka bercanda kan. Cuma bercandanya keterlaluan. Gimana? Jadi gue tuh sama Surya suka pas in frame suka nipu orang sound. Jadi gue masuk, gue kayak gitu-gitu. Terus di apa namanya di ruang kontrol, itu audio itu mati. Orang audio datang. Pas dia datang, kena deh gitu-gituin. Dibales. Anak nongkrong ini nomor Adit sama Surya. Wah, itu sebulan pada telepon sama SMS. Surya juga? Iya. Nomor yang lama? Nomor yang Bukan lama. yang 08. Jangan. Nggak, dia ada 2 nih, 08. Terus sebulan apa biasa SMS apa itu? Sampai ada gue ingat banget kayak ngomelin gue, Mas, tanggung jawab anak saya masih SD nonton Mas begadang dan telat mulu sekolahnya. Dalam hati gue, itu salah anak ibu, anjing, bukan gue ini. Salah lu. Iya. Kenapa nggak ngawasin? Dan itu kadang teleponin pas udah mulai teleponin gue sampai kasih ke apa namanya ke produser gue, nih udah lo angkat aja deh, sampai lobet handphone ya. Yang dulu kan handphone nggak ada yang baterainya kuat kan. Dan masih minim sosial media. Betul. Jadinya ya udah SMS. Iya. Masih Twitter doang waktu itu kan, Twitter sama Facebook. Jadi total rame tuh Dit. Rame, tapi kita diemin. Jadi akhirnya lama-lama orang udah Capek. sakanya bohongan. Kita nggak angkat. Pokoknya abis itu kita nggak pernah bahas lagi. Surya kan orangnya kan baik budi alias pendendam. Kesel. Kesel. Krunya dijutekin. Krunya dijutekin. Bercandanya. Oke, Surya sempat gak ngomong tuh. Iya. Dulu pernah lagi break nih. Kan ada TV monitornya gitu kan. Surya teleponan lah sama cewek di belakang set. Terus pas masuk, jadi ini di apa namanya di TV dimatiin biar gak kedengaran kalau udah masuk. Terus audionya teleponannya on air. Di BT. Pernah datengin cewek yang gak dia suka, dia BT juga. Gitu? Iya. Kok banyak kejutan-kejutan tuh ya? Iya, bercanda kayak gitu. Anjing sih itu emang bangsat tuh. Itu tuh sesudahnya yang Vincent Desta ya?
Kan suka. Jauh Pai, Bujang. Bujang. Jauh. Gua kan pas Bujang mah gue masih SD malah, masih jadi penonton mereka malah. Oh. Kita tuh ada di tengah-tengah VJ-han lagi nggak ada tuh, lagi vakum. Di casting ya tiba-tiba lolos. Oh iya, lu pas transisi dari Antv ke Global ya? Enggak, udah di Global. Oh, dari Global. Kalau transisi Antv Global masih Daniel. Oh, Daniel Mananta. Daniel Mananta, ya Daniel. Iya, dulu MTV di situ ya. Di Antv. Sekarang cuy, kemarin kita baru dengar berita MTV mati ya. Asli. Resmi tutup. Iya. Ih, gila. Kita besar di era MTV. Asli. VJ terakhir dari MTV kan sebenarnya teman kita itu. Feli, bener. Ardito bahkan pernah MTV juga kan? Hah? Dito pernah? Pernah. Itu yang kalau nggak salah angkatan Feli deh dia. Barengan. Dia pernah interview Isyana di Java Jazz, ingat gue. Pernah dia. Oh gitu. Iya. Kita kan besar di Nadia Hutagalung. Benar, jujur. Mike Kesem. VJ Ross. Iya, terus VJ ini. Siapa tuh yang orang Indonesia, orang Bandung? Yang Sarsean. sekarang bukan Sarsean. Jamie Aditya. Jamie Aditya. Yang nyanyi blues. Yoi, yang anaknya jadi vokalis Dead Squad kalau nggak salah sekarang. Oh iya, yang gede banget. Iya. Kita Iya besar tuh. di era itu ya. Betul. MTV Land. MTV Land. Dengar video klip baru dari MTV. Be My Ride. Be My Ride, Exhibit. Yoi. Dari situ. Yoi. Dulu gila. Ringo Agus Rahman punya program juga MTV Jail. Ngerjain orang. Dulu, Oh iya benar. Ngepreng-ngepreng dulu. Iya benar. MTV itu dulu zaman dulu. MTV Jaya. Ih gila, kangen tiba-tiba kita dapat kabar sedih di era digital ini MTV resmi tutup. Betul. Anjing, kayak ngerasanya kayak gue ngerasa pas ketika baca berita MTV tutup ya. Ya kalau gue ngerasa kasihan, gue juga gak nonton mereka sekarang gitu. Jadi gue nonton paling di hotel. Apa? Nonton paling di hotel. Hotel kan cuma 2. Kalau nggak Channel V, MTV, itu lagi dia sama Fashion TV jam 12 malam. Iya. Kalau sama biasa itu yang menu-menu. Awal menu hotel. Itu lagunya sama. Itu emang udah template. Oh, template. Emang begitu kalau bukan hotel. Channel itu. Bukan. Kita kangen lah masa-masa itu ya. Betul. Iya, cuma sekarang kan lebih ya zaman berubah lah. Iya. Termasuk kita nge-MC sekarang udah berubah lah sekarang. Dulu brutal sekali kita nge-MC. Sampai gue pernah ceritain ini juga, gue tuh di band sama satu sekolah gara-gara kita MC pakai boxer doang. Betul. Ini idenya dia nih. Ini juga kan sepatu ini kan? Iya. FYC juga kan? FYC. Masih ada tuh fotonya tuh. Kita Maksudnya kan mau bagi-bagi baju biar orang iya. habis mau sing. Awalnya sebenarnya kan gue tuh sama Adit tuh tandeman MC pensi. Berapa sekolah lah kita dulu ya. Langganan lah kita. Pertama kali nge-MC SMA 81 dikasih cue card cuman sobekan kertas doang. Wah itu ajaib sih. Udah gitu lupa closing. Iya lupa Dua kali lupa closing. Wah gila sih itu tuh. Asli. Itu saat itu tuh nge-MC pensi, pokoknya terserah panitia aja dah. Iya, bukan terserah, mereka bikin ide Pak ya. Bingung karena masih sekolah. Iya, nge-treatnya gimana ya? Iya, cara bikin event yang bener tuh gimana gitu. Mereka cara nge-treat si MC, si ya artis. makanya semenjak ada si Ardi tuh info pensi ya. diarahin. Betul. Oh jadi bikin event pensi tuh seperti ini. Betul. Nah kita langganannya termasuk dari info pensi juga tuh. Yoi. Nah di Al Azhar BSD. Sekolah Ardi. Sekolah Ardi. Iya. Emang sebelumnya kita suka ngasih baju-baju yang masih plastikan. Betul. Baju-baju endorsan lah. Iya. Pai, kita mah kali ini bikin yang beda nih ide dia nih. Kita kasih barang-barang yang ada di badan kita. Gue menolak alias, ayo. Gak ada jeda pikir ya. Ayo langsung aja deh. Total baju, celana, gesper, sepatu, sampai boxer doang. Betul. Posisi sekolah Islam. Akhirnya nggak boleh MC lagi di sana. Kita tuh 3 tahun berturut-turut di MC di situ. Setelah kita melakukan hal itu, tahun-tahun berikutnya kita nggak dipakai lagi. Sampai akhirnya sekian lama baru ketemu lagi. Iya kan? Ya udah mulai sopan lah. Iya mulai sopan kita. Nah udah itu MC-nya udah mulai direm-rem tuh. Iya. Iya dulu mah nggak ada rem bro. Sampai kita ngambung jazz. Yang di Bandung. Yang di Sabuga. Yang kita main PS di kamar tuh bareng. Ide banget gue. Iya. Terus apa lagi Pak? Terus nge-MC lama banget. Yang orangnya bandnya nggak datang. Itu apa ya? Pokoknya kita drummernya ketinggalan di Lampung.
Ada ya? Ada, nggak usah tipek dah. Sama kita juga bertiga sama Feli. Iya. Sondre. Wah gila. 45 menit. Wah gila itu kita sampai ngulang lawakan tuh. Asli. Jadi dari masuk, keluar, masuk, keluar lagi. Iya. Wah itu gila sih. Karena setnya orkestra si bandnya. Si Malik ya? Malik. Jadi emang ada kesalahan teknis lah karena setnya orkestra. Betul. Wah anjing. Abis itu Simple Plan. Apa? Abis itu Simple Plan. Simple Plan hampir batal manggung seingat gue. Karena emang kelamaan. Dan besoknya dia mau manggung di Jakarta. Iya. Ya kan? Wah 45 menit kita bertiga tuh kayak sampai orang duduk, ayo diri lagi ya, duduk lagi. Wah anjing, gampang kata penonton. Ya kita kerja juga bro, kita lagi kerja ini. Kau pikir kita gampang ngomong begini? Bolak balik. Satu nih, udah kehabisan ide. Adit keturun penonton nanya zodiak. Apa nanya zodiak? Lu zodiak apa Taurus? Ya habis bingung mau ngapain lagi. Nanya zodiak. Yang paling gue ingat dulu waktu itu Simple Plan kan manggung, gue minta pick pemain bassnya, dikasih tuh, masih ada tuh, sampai sekarang gue simpen tulisan Iron Fist. Ternyata dia si bassnya udah keluar tuh, ya kan. Besoknya itu kan hari pertama, hari kedua Temper Trap. Temper Trap. Gue minta picknya, gue pikir buatan dia, ternyata mereknya Dunlop. Ya ini mah di Gramet juga ada. Ini mah juga ada bang, maksud saya yang signature abang gitu maksudnya. Itu kan drummernya ketinggalan di London, diganti sama drummernya Andre Backbone. Oh iya. Pasportnya hilang. Dipakai. Pakai drummernya Andra. Iya, Andre Backbone. Dogi Mandagi. Orang Bali. Indonesia. Manado. Iya, Temper Trap. Dia bilang kayak, sorry ini lagu pertama kedua agak salah, kita pakai drummer Andre Backbone, Bang Mori kalau nggak salah namanya. Karena drummer kita goblok, paspornya ketinggalan di London. Hilang. Gila gimana Cak? Perasaan yang ngulik lagu Temper Trap semalaman gitu ya. Oh gila sih tuh. Gokil. Drummer Andra sih gokil. Itu penyelamat show itu. Penyelamat, yoi. Kita tuh kangen tuh ya. Tunggu deh. Pas itu kita nginepnya di hotel Art Hotel bukan? Yang dekat-dekat GWK. Lupa. Pokoknya kita sehotel. Pokoknya satu hotel nih ya. Itu tuh semuanya musisi-musisi semua di situ. Betul. Akhirnya setelah event Sondernalin, hotel itu tutup sebulan. Kenapa? Rokok di mana-mana, asap rokok. Oh gitu. Iya. Total yang nggak boleh ngerokok sih bisa itu dibilangin. Asli. Apalagi anak band. Wah total cuy. Tapi seru dit. Kita breakfast ketemu teman-teman kan. Yoi, main band semua dulu seru banget deh. Iya berenang, musisi-musisi, seru teman-teman. Tapi gue tuh sebenarnya kalau gue dengar cerita lo sama Green Boys gitu ya kan, sama gue kayak malu Pak. Kalau kerja ke Bali tuh nggak jalan-jalan, udah kerjain kamar. Iya. Kalau terus ke venue nggak pernah tuh muter-muter gitu. Wance sama Riko masih tuh. Yoi, kalau gue nggak sama juga. Kalau Wance masih kayak makanan khas ini apa ya? Tuh masih suka deh. Udah nggak ada energi tuh gue. Nggak ada, gue tidur gue. Iya asli. Nggak ada gue dah. Ih, sebel gue. Tapi emang itu seru aja dit. MC itu banyak ketemu. Kita tuh banyak belajar soal gimana cara ngendol penonton. Betul. Jangan lupakan High Day. Nah, itu High Day. Itu lumayan langganan kita juga tuh ya. Wah, High Day pertama. Oh, lu sama Kemal ya? High Day pertama, gue sama Kemal apa? Enggak, gue pernah sama Kemal. Gue sama Derry. Derry kasih solusi. Sama Derry, sama lu sama Kemal. Gua terakhir kan? Iya, yang terakhir. Biasanya kan yang pertama sama Derry, terus sama Kemal duluan, baru sama gua kan. Yang terakhir tuh ya di parkir, kita di Aquatic kalau gitu ya, lupa gue. Kita yang ribut bukan? Yang berantem bukan? Ada yang berantem bukan? Bukan kayak deh. Ada satu ya, gue inget banget. Kita lagi nge-MC, ini kok nggak salah sama lu deh. Kita lagi ngomongin artis sinetron atau FTV yang lagi ada di situ. Ganteng tapi nggak lucu, kita ngomong itu deh. Iya. Orangnya nyamperin. Orangnya nyamperin ke stage. Itu sama lu apa sama siapa ya? Gue lupa deh. Kayaknya sama Kemal deh. Sama Kemal deh. Tapi nge-MC dulu tuh kayaknya bebas-bebas aja. Iya. Omongan nggak difilter. Iya. Sekarang kayaknya udah nggak bisa. Nggak bisa. Kita tuh terakhir nge-MC bareng tuh 2020 ya. Itu apa ya? SMA Bandung. Oh iya benar. Pakai baju SMA. Iya pakai baju SMA. Habis itu udah nggak lagi. Habis itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Iya. Emang gue sekarang lagi lagi tidak apa ya nge-MC job nge-MC nggak terlalu ngambil lah. Gue kalau nge-MC pun paling sekarang lebih seringnya korporat sih.
Ya, Waktu lebih tertata. Lebih tertata. Kalau festival kan gila tuh nunggunya. Gila, lagi pula kan jarang festival pakai MC kan sekarang. Paling kalau acara musik terakhir waktu sama salah satu provider tuh yang gua tur Yang tur banyak kota tuh. Yoi, sama Twinda waktu itu. Itu juga lumayan ini sih, lumayan PR kan. Nge-MC festival musik itu skill tersendiri tuh menurut gua. Asli. Ya, skill nunggunya, skill ngulur waktu. Apalagi SMA, pensi. Lebih berat. Iya. Karena kita ngomong apa, kagak perhatiin. Iya, pada asik sendiri. Iya. Lo kalau nge-MC Sweet Seventeen sama kan? Iya bener. Iya kan? Pada ngobrol. Iya, pada mingle aja udah. Pada mingle. Iya. Tapi itulah amang MC di mall paling sebel tuh. Nah, Orang itu. lewat, kagak ada ngeliatin kita. Iya. Udah lewat aja udah. Seolah-olah kosong aja gitu panggung ya. Iya. Sama dia pernah MC perpisahan SD nih. Pernah zaman-zaman gua sama Surya dulu. Jadi waktu gua sama Surya dulu, kita kan bareng-bareng nih meniti karir lah ibaratnya gitu kan. Intinya misalkan Surya dapat kerjaan hari ini, gue dapat kerjaan, kita gabungin duitnya. Walaupun gue dapat duitnya lebih gede, Surya mungkin lebih kecil, kita gabung aja ntar bagi 2. Oh. Gitu dulu. Nah satu hari itu ceritanya kita dapat MC dari produk motor tuh si Surya. Harusnya gue sama Surya, terus gue bilang gue hari ini udah dapat perpisahan lagi. Gue pikir perpisahan SMA, ternyata perpisahan SD. Nggak dikasih tahu nih sama saudara gue yang ngasih job, nggak dikasih briefing. Gue ingat gue pakai celana jeans, robek-robek, pakai rantai, pakai hoodie, pakai topi. Biasa lagi topi gue giniin. Sampai sana lah, ini SD Islam. Kok gue sesuai kostumnya? Itu sendiri. Nah gue tanya, Sur, lu nge-MC motor di sana gimana? Apaan orang nge-MC di bengkel motor? Terus nge-MC apaan? Nge-MC orang servis. Oke, besok gue buktikan ya. Ya kalau besok kan, gue besok ikut kan, karena 2 hari. Itu hari Sabtu tuh. Hari Minggu ke sana udah bener. Jadi orang servis ada organ tunggal kita nge-MC-in. Kita bagi nasi bungkus. Jadi orang pada gini. Terus bagi-bagiin flyer di jalan tuh kalau yang kayak SPG gitu. Iya, kayak gitu. Beneran. Enggak ya, SD tuh gimana tuh? Lu ngapain di situ? Perpisahan. Kan cuman kan gue nggak siap ya, kayak anjir nih kenapa SD begini. Ini bocah-bocahnya gimana menghadapi bocah-bocah itu gimana? Nggak, kalau kan banyak orang tuanya nih, cuman kayak present doang sih sebenarnya. Oh ini tarian ini, oh ini begini, sambutan ini gitu. Gue nggak inin anak-anaknya. Cuman kan kayak ya lebih siap-siap lah, gue nggak pernah MC formal kan. Nah satu momen juga kita pernah dapet MC. Jadi waktu itu gue sama Surya tuh berangkat dari ngerjain event rokok. Sama jadi ibaratnya jadi broker pensi lah. Iya. Yang ngejualin artis, panggung gitu-gitu kan. Ya apa sih bilangnya tuh? Agent. Ya keren ya kalau dulu kan broker. Maklar. Satu momen gue lagi kerjain acara rokok tuh, dari mulai ngerjain SPG-an sampai event-event rokok. Zaman dulu tuh sering banget tuh Java Musikindo bikin konser sponsor rokok. Nah gue bikin per-eventnya di titik mana. Terus si SPG-nya keliling, pembelian rokoknya dikocok, diundi, dapat tiket konsernya. Nah gue bikin Mas Surya. Nah satu momen nih gue bikinnya di Jakarta Timur. Kita tuh ngincernya yang di pusatnya Jakarta Selatan nih. Karena lebih banyak jobnya kan, dan angkanya lebih gede. Nah orang yang Jakarta Selatan ya kenal sama gue, terus bilang gue sama Surya, Sur, Dit, lu mau nggak nge-MC-in ulang tahun anak gue? Oke, siap. Di mana nih? Di dari Cempaka Putih, dikasih alamatnya kan. Dulu kan naik motor kan. Dulu kita tuh pokoknya nyampe aja tuh, nggak pakai Google Maps, pokoknya patokan nyampe itu ya kan. Google Maps kita cuma inian, satpam sama warung. Iya. Bang, kalau ini mana bang? Oh, sono aja tuh. Iya. Sama gini patokan. Nanti kalau ada pelang Fujifilm belok kanan. Gitu kan? Ya kan? Udah tuh nyampe, set. Kok tidak ada tanda-tanda party nih. Party dan seperti keluarga-keluarga Sembilan Naga ini ya. Kita masuk, ternyata anak umur 2 tahun. Yang mana nggak perlu di MC-in. Iya. Yang paling percaya lagi, Doi kan kerja di rokok, itu balon rokok. Bagus. Ama gue inget banget.
ada gelas ginian Pak, isi rokok semua buat tamu-tamunya. Jadi lesehan gitu kan. Ya kalau lesehan kita bingung MC gimana ini ya. Akhirnya gimana? Udah kan. MC. Goodie bag kan yang buat anak kita juga goodie bag rokok. Bagus. Anjing nih. 2 tahun. Dia ngambil dari gudang pasti dia kan. Lebihan produk. Asli. Lebihan produk. Pas pulang mayan kali ya Surya kita dapat ongkos lah ya. Enggak apa-apa lah ya ini sebagai perjalanan karir ya. Iya. Pulangnya sih dikasih uang alias rokok 2 slop. Nggak dikasih duit. Gak ngasih duit. 2 slop dong. 2 slop. Di mana tuh rokoknya rokok baru yang belum enak. Gue dulu masih ngerokok kan. Kayak anjing 2 minggu rokok ginian aja nih. Gak enak. Anjing dikasih 2 slop rokok. Asli. Itu tahun berapa, Dit? Itu tahun berapa ya? 2008 kayak deh. Sebelum gue mau deket-deket gue udah mau mulai siaran sama Surya tuh. Di Mustang ya awalnya? Di Mustang. Itu berdua dulu atau langsung bertiga sama Riko? Riko Ceper? Berdua dulu. Kita justru gantiin siaran paginya Riko Ceper dulu. Riko dulu sama siapa ya? Dulu dia sama ada namanya Vicky Peacock. Oke. Vicky Peacock itu kakak iparnya Duta Channel 7. Oh, gitu. Berdua tuh. Berdua. Lu sore? Apa tuh? Lu siaran sore Mas Surya awalnya? Awalnya dulu sahur dulu kan. Anak baru tuh ditumbalin sahur kan. Ditumbalin siaran sahur. Ibaratnya kayak udah lo buat ngisi-ngisi sahur lah gitu ya kan. Sampai ada satu momen dulu kita dapat makanan catering gitu kan. Cateringnya misalkan imsak jam 4.15, catering baru datang 4.10. Mas sorry Mas, tadi hujan Mas. Iya tapi nggak 4.10 dulu Mas, ini udah 5 menit mau imsak aja gitu. Jatuhnya ngebut asli. Terus dipindahin ke sore. Belum, malam. Pindahin ke malam baru sore. Itu pecah tuh dulu tuh siaran mereka nih, Surya, Adit tuh. Terus terakhir sama Ceper ya? Bertiga ya? Gue cabut ke OS Radio. Surya sama Ceper sama Molan. Molan. Mereka bertiga gitu. Oh yang pas Ceper lu nggak ikutan ya? Gue nggak ikutan. Ya? Ceper akhirnya kan kerja di Mustang, tapi sebenarnya waktu itu cuma PR doang. Akhirnya disuruh siaran lagi. Dulu lu ke OS. Gue sama OS tuh sama Abeng tadi ya, sama Abeng Alter. Abeng Soul Vibe. Iya, sekarang seniman lah. Seniman. Iya. Gitu. Itu yang di pagi. Yang di mana? pagi. Gue pagi. OS dulu tuh gila-gila tuh penyiarnya tuh. Om Leo, Ngok. Wah tuh bangsa tuh siarannya tuh. Lah, gue sama Surya tuh pendengar mereka itu zaman dulu. Iya gila itu. Gila. Masa punya acara? Ada satu brand. Apa namanya? Telco. Sampai bilang kita nggak mau iklan lagi di radio itu kalau Om Leo masih siaran sore. Karena brandnya diceng. Wah tuh brutal sih Om Leo tuh. Parah coy. Sama Ngok tuh brutal sih. Suka bikin ini. Dulu polling lagu. Dulu ingat banget gue Rio Febrian sama Glenn Fredly. Lama-lama, wah ini kayaknya menang Glenn Fredly kalau nggak salah. Tapi biar aja kita puterin dua-duanya, diputerin barengan. Gila tuh, lagu tumbuk-tumbukan tuh. Wah anjing sih. Wah parah. Dulu operator, selalu beli nasi goreng gitu-gitu. Wah. Malam-malam ya mereka ya? Malam akhirnya malam. Iya. Siaran Lega, Leo Angga. Iya Leo Angga. Yang kalau bumpernya juga normal-normal banget. Semua tuh. Wah aneh Tapi banget. gila sih tuh. Sekarang radio gimana menurut Dit? Sekarang industri radio? Menurut gue sebenarnya harusnya tetap bisa bertahan ya. Gue kayak misalkan kemarin sempat jadi invalan di grupnya Mahaka gitu ya. Iya mereka masih oke kok itunya. Iklannya juga. Iya. Sellingnya masih oke. Makanya harus beradaptasi kayak pakai siaran harus sambil live TikTok gitu-gitu ya kan bareng-bareng gitu kan. Yang pribadi sama yang si ininya apa namanya si radionya gitu. Meskipun lebih capek ya. Betul. Itu kan biasa kalau kelar lagi lagu kan. Iya. Kita kan biasanya jajan atau Iya. apa. Dan nggak bisa ngerokok. tapping. Nah, iya benar. Tapi memang gue ngerasa kayak waktu kita tapping tuh kita dimanja. Jadi akhirnya karakter kita nggak keluar gitu ya kan. Iya benar. Lo udah ngerasa kita buru-buru aja ngejar Udahlah, kuantitas aja deh gitu. Yang penting ketemu nih. Iya. Jadi kalau waktu lu zaman-zaman awal siaran mungkin dulu sama siapa? Mario dulu awal ya? Iya. Ya kan lebih enak kan? Sama Andira ya? Andira, Rio, Ari Kirana. Iya. Baru Surya. Nah, itu kan kayak enak aja kan, nggak ada waktu zaman belum ada tapping dihalalkan gitu ibaratnya ya udah kita mau ngomong dibatasi. Apa juga bodo amat. Gitu. Berapa menit juga bodo amat. Betul. Berarti sekarang seharusnya bisa survive lah ya. Harusnya. Kalau beradaptasi.
Dan juga kalau ada misalkan ada orang-orang yang mau invest lagi di radio harus sabar sih. Dan banyak yang mungkin bikin aktivasi-aktivasi yang harusnya ke offline juga ketemu sama pendengarnya langsung. Kayak zaman-zaman dulu kan tuh Prambors suka bikin tuh tenda mangkal zaman dulu. Harusnya kayak gitu lagi tuh ada tuh. Kayak yang di Bandung Os sama Ardan mobil-mobil yang siaran tuh. Asli. Ya, harus bikin aktivasi kayak gitu tuh ya. Iya. Yang suka bikin di lampu merah dago tuh kan. Iya, Gede-gedean sound system ya kan. Itu keren tuh. Keren kayak gitu tuh. Iya, harusnya kayak gitu lagi Dit. Iya. Bikinlah radio lah. Ada duitnya. Adit FM. Adit FM ada di Pekanbaru. Aditya FM. Dan lo tau gak channelnya 87,6. Hah? Iya. Yang bener lo? Iya, googling. Aditya FM iya Pekanbaru. Mosok. Iya. Gue tadi mau foto di sana tuh waktu itu. Waktu ke Pekanbaru. Adit FM coba gue bilang. Coba. Adit FM. Aditya FM setahu gue. Aditya FM. Kok namanya internasional? Narsis banget ya. Oh bener ada Dit. Iya kan? Kan baru. Oh iya. Bener 87,6. Iya kan 87,6 kan. Gila. Ada Instagram ini? Ada tuh. Aditya 87 FM, 876 FM. Instagram sih kayak nama pembalap ya. Kayak bukan radio. Tuh Aditya Hits Music Station. Anjay. Oh lu apa foto di sini? Anjir di CFM. Waktu kita ke Pekanbaru tadi gue mau foto tuh. Kita tarik kerja bareng kan Pekanbaru kan? Iya, yang ketemu sama pertama kali ketemu sama Mumu di situ. Jadi gini. Adit ini mengalami beberapa percintaan gue tuh dia jadi saksi tadi ya. Kita nunggu kan karena delay kalau nggak salah ya episode ya. Delay. Aku bilang gue sholat dulu lah, Pai. Sama anak-anak gitu kan. Set gue balik, udah pada kosong nih meja. Cuman siapa waktu Anjas doang kalau nggak salah. Si Gofar mana? Itu lagi di smoking room sama siapa? Mumu. Gue liat, tatapannya tatapan kobra nih. Oh, kalau udah ngunci gitu. Lepas. Iya. Palanya lagi gimbal. Palanya gimbal bener. Wah, gue bilang ini sih kayaknya akan tunggu waktu aja. Kamu di situ tuh. Iya. Kalau nggak salah Mumu tuh ngasih lu oleh-oleh kan, sama Gilang, gomblo kan? Karena dia sebenarnya kenalnya sama Gilang. Lebih kenal sama Gilang karena temennya Gilang waktu di Gilang ada kerjaan apa ya waktu itu sama Pak Andika. Itu tuh. Gak lama ulang tahun lu ya? Apa ya? Ulang tahun lu ya tahun lalu. Kok Mumu ada? Iya, ada di situ tuh. Ngapain nih? Iya. Beberapa momen percintaan gue Adit jadi saksi lah Adit lah. Bahkan dulu pernah tuh. Yang dulu pernah nanya komen ke gue, Dit, gue ada cowok yang deketin gue nih. Ada si ini. Sebutin kalau dia aneh-aneh enggak. Nih enggak. Kalau Gofar baik. Gue bilang gitu, jujur, Pai. Oh gitu, iya. Itu tuh. Bisa tebak gak orangnya siapa? Yang pura-pura surprisein gue. Dia tolong bilang lagi ada kerjaan meeting. Ini dia kerja sama nih. Dulu nih. Kong. Iya, pokoknya nanti soalnya lagi kerjaan meeting segala macam di kafe ini. Kalau bisa datang ya. Gue capek banget, gue lagi demam ini. Oh yaudah ntar gue bilang sama Gofar. Ya udah. Terjadilah persaprasaan itu. Iya, orang itu ya masih tuh sampai sekarang. Oh siapa? Enggak, maksudnya orang-orang masih ngubung-ngubungin. Oh, kira sampai sekarang. Kalau mah udah punya kehidupan masing-masing. Oh, iya. Enggak, maksudnya kayak udahlah respect bro, kehidupan masing-masing, enggak usah dicampur-campurin lah. STMJ UK Show. Sekarang bertanya mari jawab. Prayoga Nggiawan. Top 5 partner radio yang paling disuka. Top 5 partner radio yang paling disuka. Iwet Ramadan pertama. Kan belum pernah. Belum pernah. Devendrik. Belum pernah. Belum pernah. Ya. Dimana Iyas dulu Iyas pernah ketemu Dave di Hard Rock. Halo Mas Dave, aku senang banget lihat konten Mas Dave ini bla 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 bla. Kita habis siaran GMHR tuh. Oh ya makasih, kamu siapa ya? Iyas digituin. Ya kalau Devendrik emang dia kan agak begitu. Iya kurang agak lebih gaul Iwet ya kan. Iya. Top 5 partner radio paling suka. Gue nggak banyak sih.
Hampir semuanya berarti ya. Ardito. Ya, Surya. Iya. Surya, Aji Saba, Iyas, terus Dito. Gilang Gomblo salah satunya. Oh, Virgin. Bukan, Hits FM. Hits FM. Sama Gofar. Iya. Walaupun kita cuma sebulan. Iya, sebulan. Iya, Oh iya, Hits FM dia. Hits FM. Dulu kan lo pernah sempet Iya, hampir ke dibajak, Hits. iya. Hampir ke Hits. Iya. Saat Nggak itu- cocok waktunya. Iya. Tapi Hits saat itu ya gila sih tuh. Gila. Promonya gila-gilaan tuh. Bagi berapa ratus juta gitu. Kagak 1M. Oh, ini channel deh 900. 67 juta. Iya, 96,7. Iya. 967 juta. Gila. Warung yang menang. Karena kan ini lomba brandingan gitu kan. Oh. Lomba brandingan warung gitu. Jadi yang dipilih kalau nggak salah warung apa gitu gue lupa pokoknya. Oh iya? Iya. Ada lapangan basket salah satu juga ada tuh yang dimenangin juga juara 2 apa juara 3 gitu. Ih, gila. Tuh, Prayoga udah kejawab. Berikutnya. Ras Muhammad Fadilah. Surya dulu nakalnya kayak apa, Bang? Nakalnya ya. Nah ini kalau Surya tuh kalau nakal underground. Dia takut banget gue lemes soalnya. Oh, dia senyap. Senyap. Dia takut banget gue keceplosan. Tapi nakalnya apa ya? Pacaran. Orang puncak. Nah dia kan dulu LDR. Oh. Waktu zaman dulu pacarnya tinggal di Puerto Rico. Purwokerto. Zaman dulu. Ya nakal dia gue gak tahu tuh. Jadi dia takut banget. Oh, dia ninja aja dulu, sistem ninja. Iya. Oh. Jadi kalau mau tahu Surya nakalnya apa, 1 juta dulu 1 juta. Ngapain? Itu namanya juga lo tahu. Oh, itu Lo ya. tahu itu. Iya. Senyap lah dia. Senyap. Oke, berikutnya. Bondan Bondi, Bang, ceritain pengalaman horor waktu tinggal di rumah yang lama dong. Hah? Emang horor? Yang mana dit? Oh rumah lama ini. Bekasi. Waktu Bekasi. Ini hubungan ada sama siaran juga nih. Jadi gue tahun pertama siaran disuruh siaran pas lebaran. Kan standar tuh anak-anak baru kan. Hah, siaran pas lebaran? Tapi malamnya. Oh. Pas malamnya, jadi keluarga gue udah pada pulang kampung, pada mudik, gue di rumah sendirian kan. Gue siaran tuh jam 8 sampai jam 12 malam. Dulu tuh kalau nggak salah ada peraturan di mana radio tidak boleh mempekerjakan penyiar perempuan di atas jam 10 malam. Jadi rata-rata cowok semua tuh, ya kan. Gue nggak tau, kayaknya sampai sekarang deh. Nah terus udah nih, gue minta teman gue yang di komplek, namanya Ian, temenin gue ntar ya, nginep di rumah gitu, karena gue sendirian. Oke, udah SMS tuh, masih zaman dulu masih SMS kan. Oke. Gue siaran, udah kelar jam 12, gue mastiin dia lagi. Yan, temen gue ya, iya. Oke, lo mau dibawain apa nih buat ntar di rumah? Biasanya kan mungkin rokok, apa kopi, apa makan gitu ya kan. Udah nih, gue balik di tengah jalan, gue berhenti ke minimarket, gue beli rokok. Gue SMS dia lagi nggak dibales. Dia lagi ini kali ya, lagi ribet kali ya. Udah gue beli aja dah. Gue tahu rokoknya dia, udah gue beli. Sampai di belokan deket rumah gue telepon nggak diangkat-angkat si anjing nih. Wah ketiduran gue kata nih. Mana gue lapar toh gitu. Gue makan dulu tadi kan di kantor kan. Maksudnya biar gue makan bareng-bareng sama dia. Gue masuk ke rumah. Kamar gue tuh depannya balkon. Gue pesen waktu itu zaman dulu mesen makanan cepat saji 14.045. Oh iya. Kan? MCD. Dulu pesan pakai telepon kan? Iya kan? Oke, walaupun gue rumahnya Bekasi, diantar dari Durian Sawit waktu itu. Karena paling dekat. Pokoknya gue pesan paket ini. Totalnya dulu 75.000. Harus cash dulu kan? Harus cash. Itu jam 1:30 pagi tuh kan. Gue buka pintunya kan. Ntar takut si abangnya panggil. Gue tiduran dulu deh gitu kan. Gue tiduran nonton TV, ketiduran gue sampai jam 2:30. Gue bangun, anjir, ini tadi abang gimana nih? Iya, McD gue mana nih? Takutnya abangnya nyariin kan. Gue ke bawah, kok nggak ada bungkusannya. Iyalah kan kagak mungkin dicantol, orang belum dibayar. Kalau sekarang beda nih. Kalau pesan ojol gitu kan. Online ya, langsung dicantelin ya. Karena kan lu udah bayar. Ada besok aja gue pesan lagi sekalian buat sarapan. Gue masih sendiri tuh kan di rumah kan. Gue telepon lagi besoknya ke si McD cabang yang dimaksud tuh kan. Gue nggak nelfon 14.045-nya. Mbak, saya tadi malam mesen makanan. Dini hari saya mesen makanan tapi nggak diambil nih karena saya ketiduran.
itu gimana ya Mbak ya? Saya bisa pesan lagi nggak? Yang tadi malam tolong dibayar. Bawain aja nanti saya bayar. Sama saya pesan lagi makanan buat siang ini. Gue bilang gitu. Oh bentar ya Mas, saya tanya dulu sama kru yang bertugas dulu tadi. Gak lama si Mbaknya bilang, Mas tadi malam ini kok udah diterima kok sama orang. Lah yang bayar terima Mas siapa? Nggak tahu, perempuan. Hah? Tapi dibayar? Iya dibayar. 75.000 sekian kan? Kan ada angkanya gitu. Iya. Lah saya sendirian di rumah nih. Enggak, pokoknya tadi diterima sama perempuan ya kata krunya. Oh iya? Gue bilang, lah Mas saya sendirian mah di rumah ini Mbak. Akhirnya iya gue suruh datang dari sore hari. Jangan lo pokoknya dari sore udah timasin aja. Yang mana cewek? Ada coy. Jadi gue kayak, lupa kali lu. siapa? Kalau nyasar deh ke rumah lo. Misalkan lo tangga gue nggak mau nalangin Pai 75.000 Pai. Iya benar. Jam segitu siapa yang mau nalangin 75.000 cash lagi. Kalau zaman dulu. Kalau udah dibayar nggak apa-apa. Ya Ceweknya kayak gimana? Cakep gak? Ya kan gue gak tahu. Gue udah takut. Gue Mbak tolong dicek Mbak, duitnya beneran duit gak gue gituin. Tiba-tiba jadi daun kayak belum sana. Kayak belum sana jadi daun. Anjing. Itu rumah ya, bukan kosan ya? Rumah. Kalau kosan kan masih ada kesempatan penghuni lain yang bayar. Betul. Kalau kosan mau kalam horornya ya itu sama Gilang. Berak di kasur dia. Kasur gue Gilang diberakin. goblok berak di kasur tuh anjing banget sih. di ambasador ya dulu ya. Di belakang kokas dulu. Belakang kuncit. Iya. Tuh, Bondan. Berikutnya. Mega Sarwati. Bang, katanya kan punya anak perempuan tuh jagainnya susah. Nah, kalau lu ada ketakutan buat anak dan diri lu nggak? Anak. Ya sebenarnya kan bukan dijagain ya. Maksudnya bukan jagain susah kayak. Makanya mungkin kita harus bisa memposisikan diri ketika jadi teman orang tua gitu. Jadi ketika dia mau cerita ya cerita. Jadi gue belajar anak itu kayaknya nggak bisa kita latih karena dia bukan hewan gitu. Jadi satu momen misalkan gue sholat, jadi akhirnya ngikutin kita sholat nih. Apa yang lu lakuin diikutin. Jadi dia akan mencontoh apa yang dilakukan sama orang tuanya gitu. Jadi menurut gue kalau misalkan kita berbuat baik di depan dia ya dia akan mencontoh juga gitu. Lebih kayak gitu. Jadi kasih yang dinyata aja ya biar diikutin. Betul, ya. gitu Karena sih. dia merekam kan apa yang dia lihat gitu. Betul. Dan sebisa mungkin gue tidak akan menebarkan. Dia harus bisa memilih apa yang dia takutin. Kayak misalkan, itu laba-laba takut. Ya dia bikin dia takut juga. Siapa tuh dia berani sama laba-laba. Jadi ya biar dia tahu yang mana yang bikin dia takut. Jangan dia bikin hal tersebut menakutkan buat dia gitu. Iya. Gitu sih. Mega Sarwati. Umur berapa dia sekarang, Dit? 4 tahun. 4 tahun. Udah mau wisuda nih. Masih lama. Oh, Kagak itu. Biasanya 4 tahun kan wisuda. Kagak 4 tahun kuliah. Oh, iya, itu sorry. wisuda. Gila. Iya. Ada insomnia. Kita kira deh. Ayo, Pai. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, Terima kasih Adit. Sukses terus buat karya-karyanya, pekerjaannya. Amin. Salam buat keluarga Adit ya. Thank you, Pai. Dan jangan lupa buat teman-teman pantengin terus PWK minggu depan. Thank you semua. Bye.